Bab 1357, Pencerahan. Menjadi Sue, inti emas wanita itu lumpuh. Apakah dia ingin mati? Semua orang dari keluarga bangsawan Beiming memang idiot. Melawan fenomena inti emas Dong Fangxuan, bahkan senjata roh tingkat rendah akan hancur, apalagi tubuh dari daging dan darah. Banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat itu. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tidak tertawa. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat dia melihat semuanya dengan tenang. Di area penonton, Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan juga tidak tertawa. Itu karena mereka tahu bahwa Beiming Sue adalah murid dari Granduncle Master Desolate Martial. Murid tertua. Menurut pemahaman mereka, Granduncle Master Desolate Martial adalah seseorang yang sangat protektif. Karena dia adalah murid tertuanya, Granduncle Master pasti akan lebih menghargai dan mencintainya. Di dunia kultivasi, pembudidaya memiliki umur yang panjang dan pada akhir kultivasi mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kerabat yang tersisa. Oleh karena itu, berkali-kali, hubungan antara tuan dan murid bahkan lebih penting daripada klan garis keturunan. Bahkan dengan roh esensinya terluka, Granduncle Master melindungi Beiming Sue dan tiba di kompetisi keluarga aristokrat, jelas betapa dia menghargai murid tertua ini. Siapa Desolate Martial, monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah? Tidak mungkin murid tertuanya biasa saja. Beiming Sue tampak sedikit lemah dan tidak ada fluktuasi energi roh di tubuhnya. Terhadap Dong Fangxuan yang memiliki aura deras dan energi roh ganas, dia seperti belalang mencoba menghentikan kereta. Tinju Beiming Sue bertabrakan dengan Ki Ungu Dong Fangxuan. Ledakan, Ki Ungu yang ganas menghilang seketika. Dong Fangxuan tertegun dan bergidik seolah-olah dia disambar petir. Dia terbang kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dan mendarat dengan keras di platform batu. Uff! Dong Fangxuan meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat. Tendon dan tulangnya terasa seperti akan pecah saat dia berbaring di tanah dan menjerit. Lebih dari setengah tubuhnya lumpuh dan dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi bertarung. Belalang yang tampaknya kecil berhasil menghancurkan kereta perang. Itu hanya satu pukulan. Tawa di area penonton belum berhenti. Namun, pertempuran sudah berakhir. Ekspresi para pembudidaya secara bertahap membeku saat mereka membuka mulut perlahan dengan mata melebar tak percaya. Dong Fangxuan dikalahkan. Selanjutnya, dia dikalahkan oleh satu pukulan dari si cacat, Beiming Sue. Bahkan fenomena inti emas Dong Fangxuan dihancurkan oleh tubuh Beiming Sue. Bagaimana itu mungkin? Bahkan klan Beiming tercengang, apalagi para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan. Tentu saja, Su Zimo tidak terkejut dengan itu. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa Beiming Sue tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, Dong Fangxuan akan terkoyak oleh pukulannya dan mati di tempat, apalagi fenomena inti emasnya. Piak, Dong Fangzi menamparkan meja dan berdiri, menggonggong dengan dingin dengan ekspresi dingin, B***Touch. Dao bela diri. Simenze mengalihkan pandangannya ke arah Beiming Sue dan sedikit mengernyit saat dia bergumam. Satu-satunya cara seseorang tidak akan memiliki fluktuasi energi roh adalah jika mereka mengolah martial Dao. Namun, bagaimana kekuatan martial Dao bisa begitu kuat? Kakak, kamu. Beiming Hao terkejut. Dia tepat di belakang Beiming Sue dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tabrakan sebelumnya. Dia sepertinya bisa merasakan lautan Beiming yang mengamuk di dalam tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa saudara perempuannya yang lumpuh akan dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan setelah beberapa tahun. Mungkinkah ini kekuatan martial Dao? Tiba-tiba, Beiming Hao menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membaca saudara perempuannya. Dong Fangzi berkata dengan dingin, apakah kalian buta? Pelacur ini telah melanggar aturan kompetisi dengan menyerang tanpa izin. Tekan dia dan bunuh dia di depan umum. Namong Ling mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya tanpa ekspresi. Namong Si mengerti dan terkekeh sebelum berdiri. Saya tidak berpikir Beiming Sue yang harus disalahkan untuk ini. Orang yang melanggar peraturan kompetisi bukanlah Beiming Sue, tapi adikmu, Dong Fangxuan. Pertama, Dong Fangxuan tidak mau berhenti meskipun Beiming Hao sudah mengaku kalah. Kedua, bahkan setelah Beiming Hao keluar dari platform batu, Dong Fangxuan terus memburunya di luar radiusnya. Siapapun bisa menyerang di luar radius platform batu. Terus terang, jika saya adalah orang yang menyerang lebih awal untuk menekan Dong Fangxuan, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Namong Si, kamu. Dong Fangzi mengerutkan kening dengan ekspresi dingin. Keduanya adalah penjelmaan monster terkuat di antara tiga keluarga bangsawan. Termasuk si Men Jingrui, mereka bertiga harus menjadi tiga besar dari kompetisi inti emas ini.
Tiga keluarga bangsawan selalu berhubungan baik. Dongfang Zi bahkan bertunangan dengan Simen Jingrui melalui pernikahan. Tidak ada yang mengira Nangongxi dan Dongfang Zi akan bertarung karena Bei Mingsue. Mungkinkah Nangongxi naksir Dongfang Zi? Apakah dia cemburu karena dia bertunangan dengan Simen Jingrui? Mustahil. Saya menduga Nangongxi mungkin terlibat dengan Bei Mingsue. Meskipun Bei Mingsue berstatus rendah, dia sangat cantik. Mereka berdua terlihat seperti pasangan emas. Meskipun mereka adalah kultivator, mereka tidak bisa tidak bergosip. Simen Ze dan Dongfang Yi memandang Nangongling yang tidak jauh. Ekspresi Nangongling tidak berubah saat dia melihat lurus ke depan. Keduanya mencibir dalam hati. Secara alami, tiga komandan tidak akan muncul untuk masalah kecil seperti itu. Nangongxi, apa yang kamu coba lakukan? Simen Jingrui tidak bisa menahan diri untuk tidak menonjol dengan ekspresi mengerikan. Tidak banyak, saya hanya menyatakan fakta. Nangongxi merentangkan tangannya dengan ekspresi polos. Aku akan mengingat masalah ini dulu. Dongfang Zi mengangguk dan menatap Nangongxi dalam-dalam sebelum beralih ke Bei Mingsue. Dalam sekejap, dia tiba di peron batu. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya saat dia berkata perlahan, Beastristech, aku menghancurkan inti emasmu 4 tahun lalu. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan. Aku akan membiarkanmu bertarung dengan adil melawanku dalam kompetisi keluarga aristokrat ini. Bei Mingsue memelototi Dongfang Zi tanpa rasa takut dengan ekspresi dingin. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia berbalik untuk melihat Su Zimo. Su Zimo tersenyum tipis. Lanjutkan. Martial Dao memungkinkan seseorang untuk membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuka mereka. Tidak masalah bahkan jika kamu menembus langit hari ini. Petik 2. Bei Mingsue dipenuhi dengan kebanggaan dan tidak lagi keberatan. Jika ada orang lain yang memberinya janji seperti itu, dia akan skeptis. Namun, jika tuannya mengatakan sesuatu seperti itu, dia percaya bahwa tuannya akan membelanya bahkan jika langit runtuh. Itu karena tuannya adalah Desolate Martial. Dia adalah Dao Lord Desolate Martial yang terkenal di seluruh dunia dan mendirikan Dao-nya untuk masa. Seketika, Bei Mingsue tercerahkan. Faktanya, bahkan kultivasinya yang macet di 8 transformasi martial Dao telah sedikit mengendur pada saat ini. Dia bisa merasakan aura kekuatan gajah naga. Bei Mingsue berbalik dan berjalan menuju platform batu dengan tatapan membara. Langkah kakinya tegas dan pada saat itu, martial Dao-nya akan mencapai puncaknya, tak tergoyahkan. Di bawah amplop surat wasiat itu, Dongfang Zi tiba-tiba merasakan tekanan. Di platform batu, Bei Mingsue berjalan menuju Dongfang Zi selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya akan meningkat sedikit. Namun, tekanan pada Dongfang Zi akan meningkat juga. Bab 1358, Pukulan dan Pedang. Ki darah yang sangat kuat. Di area penonton, Dongfang Yi menyipitkan matanya. Simen Ze juga mengangguk. Garis keturunan Bei Mingsue mungkin telah berkultivasi ke ranah darah amalgam Merkuri Timbal. Di antara tiga keluarga bangsawan Simen memiliki temperamen tubuh yang paling kuat. Namun, bahkan untuk Simen Jingrui yang berada di ranah inti emas, ia hanya berkultivasi ke ranah amalgam Merkuri utama dengan bantuan banyak sumber daya. Jantung Dongfang Zi berdetak kencang. Sebagai penerus paling menonjol dari keluarga bangsawan Dongfang di ranah inti emas, dia segera membuat keputusan yang tepat dan mundur untuk menjaga jarak dari Bei Mingsue. Dia tidak bisa melibatkan Bei Mingsue dalam pertempuran jarak dekat. The Martial Dao adalah untuk terus mengembangkan potensi seseorang dan marah tubuh mereka. Mereka yang mengolah martial Dao sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Pergi. Dongfang Zi menamparkan tas penyimpanannya dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan tombak perak muncul di hadapannya. Tombak itu bergetar dan bersinar dengan 6 pola roh dalam cahaya terang. Senjata darmik bawaan, tombak esensi surgawi. Para pembudidaya dari keluarga bangsawan Dongfang jarang menggunakan pedang, kebanyakan dari mereka menggunakan tombak. Sementara tombak lebih lemah dari pedang terbang dalam hal kelincahan, itu lebih kuat dari pedang terbang dalam hal kekuatan. Di bawah kendali Dongfang Zi, tombak esensi surgawi berubah menjadi seberkas cahaya perak dan tiba di hadapan Bei Mingsue dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakan, senjata bawaan adalah batasnya. Tanpa banyak gerakan, pedang dingin yang berkilauan telah muncul di tangannya. Pedang bergetar dan 5 pola roh menyala. Senjata roh yang sempurna. Pedang itu adalah senjata roh sempurna yang diberikan Liu Hanyan kepada Bei Mingsue. Bei Mingsue juga memiliki senjata roh yang sempurna. Keluarga Bei Ming benar-benar memiliki beberapa barang bagus.
Banyak pembudidaya mengungkapkan ekspresi iri. Beiming Sue tiba-tiba menyerang dan menebas dengan pedangnya. Dentang, percikan terbang ketika pedang mengenai tombak esensi surgawi. Biasanya, senjata roh bawaan pasti akan menang dalam pertarungan antara senjata roh yang sempurna dan bawaan. Namun, Beiming Sue terlalu kuat. Pedang itu bergetar dan mengirim tombak esensi surgawi terbang ketika ditebas. Ledakan, Beiming Sue melangkah maju dan menginjak tanah dengan keras, tiba di depan Dong Fangzi langsung seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Itu terlalu cepat. Dengan ledakan tubuh dan garis keturunan Beiming Sue, dia langsung menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Ekspresi Beiming Sue dingin saat dia mengangkat pedangnya dan menusuk. Bahkan sebelum pedang itu tiba, ketajaman yang mengerikan sudah dilepaskan. Dong Fangzi benar-benar merasakan sedikit sengatan di gelabelanya. Perangkap, reaksi Dong Fangzi sangat cepat ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengambil tombak esensi surgawi tepat waktu. Dia menyulap segel tangan dan melepaskan seni roh warisan dari keluarga aristokratnya. Tanaman merambat dan cabang yang aneh tumbuh dari platform batu di bawah Beiming Sue dan melingkari tubuh dan anggota tubuhnya. Keluarga bangsawan Dongfang berspesialisasi dalam seni roh kayu. Sebagai teladan inti emas dari keluarga bangsawan Dongfang, Dong Fangzi bahkan lebih berpengalaman dalam dao ini dan menyulap seni rohnya dalam sekejap mata. Tanaman merambat dan cabang itu bukanlah tanaman biasa. Dengan peningkatan energi roh Dong Fangzi, mereka tidak lebih lemah dari senjata roh. Selanjutnya, ada paku pada tanaman merambat yang bisa menembus daging seorang pembudidaya. Setelah melepaskan seni roh, Dong Fangzi mengambil kesempatan untuk mundur dan menjauhkan diri dari Beiming Sue sekali lagi. Beiming Sue mencibir. Dia mengolah martial dao dan sudah berada di transformasi ke-8, Indestructible Diamond. Tubuhnya sudah kebal terhadap api, air, dan senjata. Bahkan senjata roh sejati tidak dapat melukainya, apalagi tanaman merambat yang disulap oleh energi roh. Beiming Sue berjuang. Retakan, retakan, retakan. Saat tanaman merambat melingkar di sekelilingnya, Beiming Sue melepaskan diri dan mengejar sekali lagi. Dentang, dentang, dentang. Dia menebas berturut-turut. Dong Fangzi memblokir pedang Beiming Sue dengan teknik gerakan dan teknik tombaknya yang tepat. Namun, dia benar-benar dirugikan. Beiming Sue tidak memiliki banyak teknik pedang, tetapi dengan tubuh sejati bela diri daunnya sebagai fondasi, kecepatan dan kekuatan setiap serangan pedang didorong hingga batasnya. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Tidak peduli seberapa tepat gerakan Dong Fangzi, dia tidak bisa bertahan melawan pedang Beiming Sue. Kekuatan menjadi Sue sedikit menakutkan. Untuk berpikir bahwa dia akan dapat mencapai ranah seperti itu di Martial Dao. Saya bertanya-tanya berapa banyak transformasi yang telah dikembangkan oleh Beiming Sue. Petik 2. Kerumunan berbisik, tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Dia hanya mengandalkan kekerasan. Simen Jingrui mencibir, semua orang tahu bahwa seseorang tidak memiliki energi roh jika mereka mengolah Martial Dao, jadi mereka tidak dapat menyingkat fenomena inti emas. Itulah keuntungan terbesar yang kita miliki sebagai pembudidaya. Dong Fangyi duduk tinggi di atas dengan ekspresi tenang dan tidak khawatir. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kekuatan Dong Fangzi. Pertarungan ini akan berakhir saat Dong Fangzi merilis fenomena inti emasnya. Beiming Sue, kamu sangat bagus untuk bisa memaksaku sejauh ini. Inti emas Dong Fangzi beredar perlahan dan energi rohnya melonjak. Ki ungu muncul di belakangnya dan bersinar terang. Fenomena inti emas, Ki ungu timur. Meskipun itu adalah fenomena yang sama, kekuatan fenomena Dong Fangzi jelas berkali-kali lebih kuat dari Dong Fangsuan. Itu belum berakhir. Tiba-tiba, fluktuasi energi kuat lainnya muncul di belakang Dong Fangzi. Fenomena lain naik. Banyak tanaman muncul di belakang Dong Fangzi dan berubah menjadi tentara ganas yang menyerang Beiming Sue. Fenomena inti emas, flora segudang senjata. Dong Fangzi telah berhasil mengolah dua fenomena inti emas. Kerumunan itu gempar. Bahkan Nangongsi memiliki ekspresi muram. Bahkan dia tidak percaya diri untuk menang melawan Dong Fangzi yang memiliki dua fenomena Golden Core. Ini sudah berakhir. Dong Fangzi bangkit perlahan dan dua fenomena inti emas berputar di sekelilingnya. Auranya sudah naik ke puncaknya saat dia menatap Beiming Sue. "Touch, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengaku kalah sekarang." Suaranya dingin. Dia bermaksud menggunakan dua fenomenanya untuk berurusan dengan Nangongsi. Untuk berpikir bahwa dia harus menggunakannya sebelum itu. Dua fenomena. Beiming Sue memiliki ekspresi tenang tanpa rasa takut atau terkejut di matanya. Memang, sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh,
Namun, aku bukan orang yang akan mengakui kekalahan. Sebelum kalimatnya selesai, Bei Mingsue menyalurkan ki darahnya dengan sekuat tenaga. Guyuran, ki darahnya melonjak dan suara tsunami yang memekakkan telinga bergema dari tubuhnya. Darah tsunami, teriakan kejutan datang dari kerumunan. Bahkan Simen Ze dan Dong Fang Yi terkejut. Semuanya adalah pembalikan kekosongan dan tahu betul betapa sulitnya berkultivasi ke alam darah tsunami, bahkan lebih jarang daripada fenomena inti emas. Ada banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menyingkat fenomena inti emas. Namun, sangat sedikit pembudidaya yang bisa mengolah darah tsunami. Ledakan, Bei Mingsue tidak mundur atau menghindari dua fenomena inti emas Dong Fangxi. Sebaliknya, dia melangkah maju dan melayang ke udara. Dia melemparkan pukulan dengan tangan kirinya. Di tangan kanannya, pedangnya diselimuti oleh lapisan ki astral martial Dao yang tidak bisa dihancurkan saat dia menebas. Ki darahnya melonjak seolah-olah tsunami melonjak di dalam dirinya. Ledakan, pukulan dan pedang, ki ungu menghilang dan para prajurit dipenggal. Tepat di depan semua orang, dua fenomena inti emas yang baru saja disulap Dong Fangxi dihancurkan oleh pukulan dan pedang Bei Mingsue. Tempat itu menjadi gempar. Bab 1359, jangan main-main dia. Penerjemah, Lege. Setiap orang dengan fenomena ganda adalah teladan yang tak tertandingi. Di generasi ini, ada kurang dari segelintir yang bisa mengolah fenomena ganda. Fenomena ganda paling terkenal datang dari monster yang menjelma dari Chaos Essence Sect, Di Yin. Dia mengolah fenomena warisan Kaisar Manusia, Chaos Ocean. Setelah itu, ia menyatu dengan teratai hijau pembersih dunia dari biara-biara Buddha dan melampaui Kaisar Manusia, membentuk fenomena teratai hijau kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecemerlangan Di Yin benar-benar diliputi oleh orang lain selama peringkat fenomena sebelumnya. Dao Lord Desolate Martial yang legendaris mengolah tiga fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendominasi peringkat fenomena. Dia mengalahkan segalanya dan menekan dua ras primordial, mengejutkan dunia. Pertempuran itu juga membuat Desolate Martial terkenal. Para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan terkejut ketika mereka melihat Dong Fangxi mengolah fenomena ganda. Para pembudidaya keluarga bangsawan Dong Fang bahkan lebih disegarkan. Mereka berpikir bahwa klan keluarga mereka telah melahirkan teladan tiada taraf yang sebanding dengan Di Yin dan Desolate Martial. Namun, kegembiraan di mata semua orang berubah menjadi keterkejutan saat mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dua fenomena inti emas dihancurkan oleh pedang dan tinju Bei Mingsue. Bagaimana itu mungkin? Bisakah seseorang benar-benar melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan setelah mengolah martial Dao? Bahkan komandan dari tiga keluarga bangsawan, Simen Ze, Dong Fang Yi dan Nangong Ling terkejut, apalagi inti emas dan jiwa baru lahir hadir. Nangong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan tahu bahwa Bei Mingsue adalah murid tertua Su Zimo dan sudah lama dipersiapkan. Meski begitu, mereka bertiga tersentak saat melihat itu. Bei Mingao berdiri di tengah kerumunan dan benar-benar terpana. Sebelum ini, dia meremehkan martial Dao dan bahkan mengejek saudara perempuannya karena mengolahnya karena tidak memiliki fenomena inti emas. Tapi sekarang, kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh dan garis keturunan Bei Mingsue adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh fenomena inti emas. Dua fenomena inti emas dihancurkan oleh satu pukulan darinya. Selama 3 tahun terakhir, Bei Mingao berkultivasi dengan susah payah di aula utama klan tanpa mengendur sama sekali. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tertinggal jauh di belakang Bei Mingsue hanya dalam 3 tahun. Perbedaan di antara mereka semakin lebar. Apakah ini kekuatan martial Dao? Berapa banyak transformasi yang telah dikultivasikan oleh Bei Mingsue? Sebelum ini, ada juga orang yang mengolah inti emas ki darah, tetapi kekuatan mereka jelas tidak begitu menakutkan. Saya rasa Bei Mingsue telah menembus transformasi ke-7 dari martial Dao, Astral Infusion. Betul sekali. Ketika dia menyerang sebelumnya, tinju dan pedangnya diselimuti oleh kekuatan unik. Itu seharusnya ki astral. Seketika, keributan pecah di kerumunan. Tentu saja, Su Zimo tidak terkejut dengan itu. Roh esensinya rusak dan dia tampak lesu sepanjang waktu, seolah-olah dia lesu dan matanya akan menutup. Namun, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya sutra bela diri itu. Di antara 9 transformasi martial Dao, dalam 3 transformasi selanjutnya, setiap transformasi adalah lompatan kualitas dan membawa transformasi lengkap. Saat ini, Bei Mingsue berada di transformasi ke-8 dari martial Dao, Indestructible Diamond. Jika Di Yin terlahir kembali di alam inti emas, dia mungkin bisa melawannya. Namun,
Dong Fangzi terlalu jauh dari itu. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Dong Fangzi baru saja membentuk dua fenomena inti emas ketika mereka dihancurkan oleh Bei Mingxue. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan wajahnya menjadi lebih pucat, bahkan organ tubuhnya terguncang hebat. Matanya berkilat panik dan ketakutan. Pukulan dan serangan pedang itu tidak hanya menghancurkan fenomena inti emasnya, tetapi juga kepercayaan dirinya, harga dirinya, dan kejayaannya di masa lalu. Dong Fangzi, kamu kalah. Bei Mingxue melangkah maju dengan ekspresi dingin dan menebas secara terbalik ke arah kepala Dong Fangzi. Pergi. Saat itu, cermin perunggu yang dipenuhi ki darah melayang dari medan perang. Itu bersinar dengan 6 pola roh dan tiba-tiba bersinar dengan cahaya optimis yang turun ke Bei Mingxue. Bei Mingxue melirik area penonton. Ada orang luar yang mengganggu. Di area penonton, Simen Jingrui memiliki ekspresi tidak ramah saat dia memelototi Bei Mingxue di platform batu. Jari-jarinya di belakang punggungnya membuat segel tangan saat dia mengendalikan cermin berwarna darah di udara. Itu adalah senjata roh bawaan, cermin cahaya darah. Itu terlihat seperti senjata Simen Jingrui. Kenapa di medan perang? Banyak klan Beiming tercengang. Kenyataannya, para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan yang hadir secara alami mengenali bahwa itu adalah senjata Simen Jingrui. Namun, para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan tidak mengeksposnya karena rasa hormat. Apa yang sedang kalian lakukan? Kompetisi keluarga aristokrat semuanya 1 lawan 1. Apakah kalian ingin menggertak dengan angka? Bei Mingao sangat cerdas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Para pembudidaya mencibir dengan dingin dan mengabaikannya. Daerah penonton. Nangong Ling melirik Simen Ze dan Dong Fang Yi dengan ekspresi mengejek. Mengapa Anda tidak mampu untuk kehilangan? Kompetisi keluarga aristokrat selalu tentang pertarungan yang adil. Apa ini? Ekspresi Dong Fang Yi tidak berubah. Ini bukan kompetisi keluarga aristokrat sekarang. Ini adalah perseteruan pribadi antara Dong Fangzi dan Bei Mingxue. Simen Ze mengangguk sedikit juga. Betul sekali. Jingrui sudah bertunangan dengan Zier jadi dia secara alami tidak bisa melihatnya diganggu. Itu hanya tepat baginya untuk menyerang. Petik 2. Kalian bahkan bisa mengubah cara mereka menggertak dengan angka menjadi sesuatu yang benar. Betapa tidak tahu malunya kalian. Rusuhan tidak bisa menahan tawa. Nangong Ling berkata dengan acuh tak acuh, teman-teman, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan Bei Mingxue. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Petik 2. Hahaha. Simen Ze mau tidak mau tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia saat dia menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana sedikit klan Beiming di wilayah keluarga Simen saya dapat membuat saya menghadapi konsekuensi apapun hari ini. Nangong Ling menarik kembali pandangannya dan tidak membujuk lebih jauh. Dia juga tidak berniat menyerang. Dengan penilaiannya, dia tahu bahwa bahkan jika Simen Jingrui menyerang, dia mungkin bukan tandingan Bei Mingxue. Cermin cahaya darah dibuat dari tulang lebih dari 100 binatang sisa kuno dan direndam dalam darah iblis sepanjang tahun, memancarkan aura yang sangat jahat. Cahaya darah yang turun sangat merusak para pembudidaya. Faktanya, bahkan beberapa fenomena inti emas tidak dapat menahan korosi dari cahaya darah itu. Namun, Bei Mingxue hanya mengerutkan kening ketika cahaya darah menyelimutinya. Ki darahnya kuat dan melonjak seperti tsunami. Bahkan darah binatang buas berdarah murni tidak bisa menyakitinya, apalagi darah sisa binatang purba. Namun, pedang di tangannya meredup seketika dan ujungnya hilang ketika dinodai oleh cahaya darah. Untungnya, pedang itu adalah senjata roh tingkat sempurna. Jika itu di tingkat tertinggi, itu akan dihancurkan dalam beberapa napas. Ketika dia melihat itu, Dong Fangzi disegarkan dan harapan menyala kembali di matanya. Dengan teriakan lembut, dia mengendalikan tombak esensi surgawi dan menusukkannya ke arah Bei Mingxue. Pada saat yang sama, dia mengambil penggaris besi hitam dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. 6 lampu roh meledak dari penguasa besi. Itu adalah senjata roh bawaan lainnya. Penguasa berongga. Klan Beiming langsung mengenali senjata roh bawaan. Itu karena senjata roh ini adalah harta dari klan Beiming sejak awal. Kilatan dingin melintas di mata Bei Mingxue. Saat itu, Dong Fangzi menggunakan hollow ruler untuk menghancurkan inti emasnya, adegan itu terukir dalam ingatannya. Hari ini, semuanya akan berakhir. Bab 1360, marah dari rasa malu. Pedang di tangannya sudah ternoda oleh cahaya darah. Bei Mingxue meninggalkannya dan menyambut tombak esensi surgawi yang masuk. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan.
Sebagai senjata roh bawaan, kecepatan tombak esensi surgawi terlalu cepat. Itu hanyalah cahaya perak yang melesat dan tiba secara instan. Namun, telapak tangan Bei Ming-sue meraih cahaya perak. Cahaya perak menghilang dan tombak esensi surgawi jatuh ke telapak tangan Bei Ming-sue. Itu mengungkapkan bentuk aslinya dan menari terus-menerus, ingin membebaskan diri. Bei Ming-sue mendengus dingin dan menyalurkan ki darahnya, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Cahaya roh pada tombak ditenggelamkan oleh ki darah Bei Ming-sue secara instan dan meredup. Dongfang Zi benar-benar kehilangan kendali atas tombak esensi surgawi. Berdebur, saat tombak esensi surgawi tiba, bayangan hitam turun seolah ingin mengiris kekosongan menjadi dua. Senjata roh bawaan, penguasa berongga. Ekspresi Bei Ming-sue tidak berubah saat dia mengangkat tangan kanannya dan membuka jarinya untuk meraih hollow ruler yang jatuh. Ekspresi para pembudidaya berubah dan mereka berseru. Meraih tombak esensi surgawi yang masuk dengan tangan kosong dan penguasa hollow adalah dua situasi yang sama sekali berbeda. Selama ujung tombak esensi surgawi dihindari, itu bukan ancaman besar. Namun, kekuatan hollow ruler sangat menakutkan. Bahkan para pembudidaya keluarga aristokrat Simen yang berspesialisasi dalam penempaan tubuh akan patah tulang dan tendon mereka. Piak, penguasa berongga mendarat di telapak tangan Bei Ming-sue. Bei Ming-sue tidak bergerak. Faktanya, tidak ada emosi di matanya. Seseorang berhasil menerima senjata bawaan, penguasa hollow, dengan tangan kosong. Para pembudidaya menggertakkan gigi mereka dan meringis. Apakah itu tubuh dari daging dan darah? Ketidakpercayaan memenuhi mata para pembudidaya. Dongfang Zi akhirnya panik. Dua senjata roh bawaannya direnggut oleh Bei Ming-sue dengan tangan kosong. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf lainnya, tidak mungkin dia bisa menandingi Bei Ming-sue. Dia bergerak dan ingin mundur. Sayangnya, Bei Ming-sue bahkan lebih cepat darinya. Bei Ming-sue tidak berhenti setelah menerima dua senjata roh bawaan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Dongfang Zi. Suara mendesing. Bei Ming-sue menikam ke arah Dongfang Zi dengan tombak esensi surgawi di tangannya. Beraninya kamu. Dongfang Zi menjerit dan merobek jimat perlindungan di telapak tangannya. Cahaya hijau giok menyebar dan menyelimutinya. Uff. Ketika tombak esensi surgawi menghantam penghalang hijau raksasa, seolah-olah kantung udara tertusuk dan penghalang menghilang seketika. Pupil mata Dongfang Zi mengerut dan wajahnya menjadi pucat. Jimat perlindungannya bisa bertahan melawan serangan Nas Chen Sol. Dia tidak menyangka jimat itu akan dihancurkan oleh Bei Ming-sue secara instan. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia merasakan sakit yang tajam di bawah perutnya. Kekuatan yang mendominasi menghantam inti emasnya. Retakan, retakan, retakan. Mata Dongfang Zi melebar. Dia bisa dengan jelas merasakan retakan muncul di inti emasnya, padat dan langsung menutupinya. Hancur. Bei Ming-sue melambaikan penguasa hollow dan menghancurkan inti emasnya dengan satu serangan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dongfang Zi mundur terus-menerus dan terhuyung-huyung. Kakinya lemas dan dia bahkan tidak bisa berdiri saat dia jatuh ke tanah. Hancurnya inti emasnya berarti 50 tahun kultivasinya langsung hancur. Awalnya, Golden Kores di usia 50-an berada di masa jayanya karena mereka memiliki umur 500 tahun. Tapi sekarang setelah inti emasnya hancur dan energi rohnya habis, umurnya langsung jatuh ke usia 100 tahun untuk manusia. Di usia 50-an, itu berarti dia telah menghabiskan lebih dari setengah umurnya. Dalam beberapa napas, rambut hitamnya sudah memutih dan beberapa kerutan muncul di wajahnya, menunjukkan usia tuanya. Daerah penonton. Dengan keras, Dongfang Yi menghancurkan cangkir teh di tangannya. Touch, beraninya kamu. Ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa semut dari klan Beiming akan berani menyerang teladan keluarga aristokrat mereka dengan begitu kejam selama kompetisi keluarga aristokrat. Wajah Dongfang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Bei Ming-sue bukan satu-satunya yang akan mati hari ini, semua anggota klan Beiming akan mati bersamanya. Seolah-olah dia merasakan bahaya, pemimpin klan Beiming tampak ketakutan dan gelisah. Klan lainnya juga gelisah. Meskipun Bei Ming-sue menang, tidak ada dari mereka yang tampak bersemangat sama sekali seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Di kerumunan, Su Zimo adalah satu-satunya yang tenang. Di peron batu, Dongfang Zi dikalahkan dan inti emasnya lumpuh. Segera setelah itu, sosok lain menyerbu. Touch, beraninya kamu menyakiti Zier. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2. Simen Jingrui menyerbu ke depan dan mengutuk. Melambaikan telapak tangannya, cermin cahaya darah di udara berdengung dan berputar ke arah Bei Ming-sue.
Ekspresi Bei Ming-sue tidak berubah saat dia mengangkat Hollow Ruler dan menebas ke depan. Dentang, suara benturan logam yang menusuk telinga bergema ketika dua senjata roh bawaan bertabrakan. Cermin cahaya darah dikirim terbang. Pada saat yang sama, Simen Jingrui sudah tiba dan meninju Bei Ming-sue. Seketika, niat membunuh yang sangat kuat meledak dari pukulan itu. Keluarga aristokrat Simen berspesialisasi dalam seni roh logam dan teknik membunuh. Bei Ming-sue memasang ekspresi mengejek saat dia menyingkirkan Hollow Ruler dan juga meninju tinju Simen Jingrui. Bang! Ada suara kekalahan yang tumpul ketika tinju bentrok. Bei Ming-sue tidak bergerak dan ekspresinya acuh tak acuh. Namun, ekspresi Simen Jingrui terus berubah. Segera setelah itu, lengannya retak dengan cara yang sangat menakutkan. Seluruh lengannya lumpuh oleh pukulan Bei Ming-sue. Simen Jingrui juga orang yang tegas. Sambil menggertakkan giginya, dia tidak berani berlama-lama dan terbang keluar dari platform batu tanpa mengeluarkan satu suara pun. Jingrui, bawa aku bersamamu. Dongfang Zi berteriak. Inti emasnya lumpuh dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melompat dari platform batu. Ketika Simen Jingrui mendengar teriakan Dongfang Zi, dia menoleh secara naluriah dan terkejut. Saat ini, Dongfang Zi sudah tua dan layu, dia tidak lagi memiliki kejayaan sebelumnya. Ekspresi jijik melintas di kedalaman mata Simen Jingrui saat dia berbalik dan melarikan diri. Kamu. Dongfang Zi sangat marah sehingga dia menggigil dengan ekspresi putus asa. Sumpah seumur hidup ke kedalaman dunia, semuanya bohong. Apa yang kalian tunggu? Tekan sel asterisk T itu. Petik 2. Simen Zi berdiri dengan ekspresi muram dan berteriak. Berdebur, berdebur, berdebur. 5 sosok menonjol dari bawah Simen Zi dan melepaskan kekuatan yang kuat. Mereka dikelilingi oleh kekuatan Dharma dan menyerang Bei Ming-sue dengan aura pembunuh. Jiwa yang baru lahir, Bei Ming-sue melumpuhkan para pembudidaya inti emas yang paling menonjol dari keluarga bangsawan Dongfang dan Simen dan membuat Simen Zi dan Dongfang Yi benar-benar marah. Beberapa dari kalian, tangkap klan Bei Ming itu. Aku akan melumpuhkan semua kultivasi mereka satu persatu dan menyiksa mereka perlahan-lahan. Dongfang Yi melambaikan tangannya dan memberi perintah juga. Tak lama kemudian, beberapa Naschen Souls dari keluarga bangsawan Dongfang juga menonjol dan menyerang klan Bei Ming. Karena penampilan dominan Bei Ming-sue, kompetisi keluarga aristokrat ini benar-benar lepas kendali. Bab 1361, Melawan Jiwa yang Baru Lahir. Simen Zi, Dongfang Yi, apa yang kalian lakukan? Ketika Nangongling melihat bahwa situasinya tidak benar, dia membanting meja dan berdiri, berteriak. Liu Hanyan dan Ru Xuan berdiri juga, mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka masih bisa duduk diam bahkan ketika Dongfang Zi dan Simen Jingrui mengeroyok Bei Ming-sue. Bagaimanapun, dia adalah murid tertua Su Zimo dan tidak ada bahaya bahkan melawan dua inti emas. Tapi sekarang 5 jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen telah menyerang, situasinya benar-benar berbeda. Ini secara terang-terangan menggertak Bei Ming-sue, mereka mengambil keuntungan dari fakta bahwa keluarga bangsawan Bei Ming tidak memiliki dukungan. Nangongling, izinkan saya bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Dongfang Yi menunjuk Bei Ming-sue dengan ekspresi dingin dan berkata dengan dingin, pelacur itu kejam untuk melumpuhkan teladan keluarga bangsawan Dongfang kami. Jika aku membiarkannya pergi, keluarga Dongfang kita akan dipermalukan. Keluarga Dongfang benar-benar sombong. Liu Hanyan mencibir, kenapa? Orang-orang dari keluarga Dongfang diizinkan untuk melumpuhkan inti emas orang lain sementara yang lain tidak diizinkan melakukan hal yang sama. Keluarga Dongfang saya adalah keluarga bangsawan kuno yang telah diturunkan hingga hari ini dan sebanding dengan sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Jadi bagaimana jika kita ini sombong? Petik 2. Aura Dongfang Yi mendominasi saat dia berteriak, semua orang di klan Bei Ming, keluarga bangsawan yang menurun, semuanya semut di mataku. Hari ini, Bei Ming-sue, pelacur itu, bukan satu-satunya yang akan mati. Semua klan Bei Ming akan mati bersamanya. Dongfang Yi, Simen Zi, saya menyarankan kalian untuk berhenti sesegera mungkin. Nangongling berkata perlahan dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, dia sudah mengenal mereka berdua ketika dia masih muda. Lebih jauh lagi, ketika keluarga aristokrat berada di pihak yang sama, dia benar-benar mengingatkan mereka dengan niat baik. Itu karena tidak ada yang tahu lebih baik dari dia. Tidak ada yang tahu orang menakutkan macam apa yang tersembunyi di antara kerumunan di bawah. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan tabu primordial. Saat ini, tabu itu masih tidur dengan mata tertutup. Begitu tabu itu terbangun,
Itu pasti akan mengejutkan saat dia membuka matanya, tidak ada yang bisa menahannya. Seluruh villa Simen akan terbalik. Namun, bujukan Namong Ling hanya menyebabkan Simen Ze dan Dong Fang Yi mencibir. Namong Ling, sebelum ini, saya mengabaikan fakta bahwa keluarga Namong Anda melindungi klan Beiming. Simen Ze berkata dengan dingin, sekarang, kamu ingin memutuskan hubungan dengan dua keluarga bangsawan kita karena seorang pelacur dari klan Beiming. Namong Ling, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah wilayah Villa Simen. Ini wilayahku. Simen Ze memiliki tatapan yang bermartabat dan memancarkan kekuatan yang luar biasa saat dia berkata perlahan, saya tidak peduli seberapa kuat Anda setelah berlatih, Namong Ling. Hari ini, bahkan jika kamu adalah naga sejati, kamu harus menggulung dirimu sendiri. Kerumunan juga dalam kekacauan. Tidak ada yang mengharapkan komandan dari tiga keluarga bangsawan memasuki kebuntuan karena Bei Mingsue. Kata-kata Simen Ze sangat menentukan tanpa ada ruang untuk negosiasi. Jika Namong Ling bertahan, dia harus bertarung langsung melawan dua keluarga bangsawan. Selanjutnya, kata-kata Simen Ze jelas bukan ancaman. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga aristokrat Simen. Pasti ada ahli karakteristik Dharma yang tersembunyi di villa ini. Jika keluarga bangsawan Namong dan Simen bentrok, para ahli itu pasti akan muncul dan keluarga bangsawan Namong pasti tidak akan cocok. Dahi Namong Ling dipenuhi keringat dan dia tampak bermasalah. Saat itu, Liu hanya diam-diam menarik pakaian Namong Ling dan melihat ke kerumunan. Namong Ling melihat ke atas secara naluriah. Kerumunan di bawah berada dalam kekacauan. Namun, di antara kerumunan, ada seorang pria berjubah hijau yang tenang dan tenang. Matanya terpejam, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan ketika Naschen Souls dari keluarga aristokrat Simen dan Dong Fang muncul, dia tidak membuka matanya. Rusuhan mengirim transmisi suara, aneh, bukankah Paman Tuan mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menggertak Bei Mingsue? Kenapa dia tidak terlihat cemas? Mari kita tunggu dan lihat dulu. Tidak akan terlambat untuk bertindak pada saat Grand Dunchle Master memberikan instruksi apapun. Liu Hanyan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Namong Ling mengangguk dan duduk perlahan. Pada platform batu di sisi lain. Sedikit kepanikan melintas di mata Bei Mingsue juga terhadap 5 jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen. Dia tidak akan takut bahkan melawan 50 inti emas. Namun, dia saat ini dikelilingi oleh 5 Naschen Souls. Sebelum dia mengolah martial Dao, dia hanya seorang inti emas. Bahkan jika dia mengolah martial Dao, atau bahkan mencapai transformasi ke-8, kultivasinya hanya setara dengan ranah inti emas. Ada perbedaan besar di ranah kultivasi antara Naschen Soul dan ranah inti emas. Bagi Bei Mingsue, ranah kultivasi utama itu adalah jurang yang tak dapat diatasi. Dia belum pernah bertarung melawan Naschen Souls sebelumnya, apalagi fakta bahwa dia dikelilingi oleh 5 dari mereka sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Secara naluriah, dia melihat ke arah Su Zimo. Dia berdiri di tengah kerumunan dengan mata tertutup, tampaknya tidak menyadari segalanya. Bei Mingsue menyadari bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi. Secara alami, Su Zimo tidak akan menyerang. Sebagai seorang kultivator, ini adalah situasi yang pasti akan dihadapi Bei Mingsue di dunia kultivasi di masa depan. Bahkan, hal-hal mungkin lebih berbahaya pada saat itu. Su Zimo tidak mungkin berada di sisinya sepanjang waktu. Situasi saat ini adalah ujian bagi Bei Mingsue. Jika dia bisa lulus tes ini, dia akan bisa tumbuh dengan cepat. Selanjutnya, di dalam hati Su Zimo, perbedaan dari alam kultivasi utama tidak dianggap sebagai intimidasi. Sebagai murid tertuanya, jika dia bahkan tidak bisa menghadapi situasi ini, dia akan membuang waktu untuk mengajarinya selama ini. Di platform batu, bang, bang, seluruh platform batu bergetar hebat saat 5 jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen turun satu demi satu. Di antara 3 keluarga aristokrat Simen berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan pertarungan jarak dekat. Zeng, zeng, zeng. 5 penerus keluarga aristokrat Simen memanggil senjata, pedang, dan pedang destiny dharmic mereka. Dalam sekejap, mereka mengepung Bei Mingsue. Di alam Naschen Soul, seseorang telah mengembangkan roh esensi dan dapat memanfaatkan kekuatan Dharma. Jika itu adalah kultivator lain, mereka mungkin tidak akan mampu menahan tekanan dan akan menyerah. Namun, Bei Mingsue menyalurkan ki darahnya dengan sekuat tenaga di bawah tekanan besar. Suara tsunami bergema dari tubuhnya dan auranya melonjak, naik ke batasnya. Ah! Dia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit.
Alih-alih mundur melawan pengepungan 5 jiwa baru lahir, dia menyerang lebih dulu. Ledakan. Bei Ming-sue melangkah maju dan menyerang di depan Nas Chen Sol. Dia mencengkeram tombak esensi surgawi yang diselimuti oleh ki astral dan menikamnya ke arah kepala orang itu. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ekspresi orang itu dingin saat dia menebas secara terbalik ke arah tombak esensi surgawi. Dentang. Percikan terbang saat senjata bertabrakan. Ekspresi kaget melintas di mata orang itu. Sebagai seorang kultivator keluarga aristokrat Simen, tubuh dan garis keturunannya kuat sejak awal. Sekarang dia berada di alam Nas Chen Sol dan menyempurnakan tubuh dan garis keturunannya dengan kekuatan Dharma, itu bahkan lebih menakutkan. Tidak hanya itu, dia mendapat bantuan dari Destiny Dharmic Weapon miliknya. Menurutnya, dia bisa mengalahkan Bei Ming-sue dengan satu tebasan. Dia bisa membunuhnya dengan tebasan kedua setelahnya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke tubuhnya melalui pedangnya saat mereka bentrok. Tubuh dan garis keturunannya tidak bisa menahan keganasan kekuatan itu. Bab 1362, Berlian yang tidak bisa dihancurkan. Jiwa baru lahir dari keluarga Simen merasa bahwa dia tidak menghadapi manusia, tetapi binatang buas berdarah murni humanoid. Berdebar, melawan kekuatan mengerikan itu, Nas Chen Sol langsung berlutut ke tanah. Kerumunan terkejut. Simen Ze dan Dong Fangyi juga melebarkan mata mereka dengan tidak percaya. Bei Ming-sue begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menekan Nas Chen Sol. Bang! Bei Ming-sue menjulurkan kakinya dan menusuk dada orang itu. Tubuh Nas Chen Sol bergidik dan jantungnya meledak saat panah darah menyembur keluar. Ki darahnya terkuras dengan cepat dan dia tampak putus asa. Pada saat yang sama, 4 jiwa baru lahir lainnya dari keluarga aristokrat Simen di belakangnya mendekat. Bei Ming-sue mengayunkan hollow ruler secara terbalik dan menebas di belakangnya. Dentang. Penguasa berongga bentrok dengan 4 senjata Dharma. Jepret. Penguasa hollow hancur. Di antara mereka, senjata Dharmic Nas Chen Sol adalah senjata Dharmic Lord sempurna yang menghancurkan hollow ruler. Namun, keempat Nas Chen Souls bergidik dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Bahkan dengan senjata roh dan 1 lawan 4, Bei Ming-sue memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Meskipun hollow ruler hancur, Bei Ming-sue disegarkan dan membebaskan diri dari kepanikan dan ketakutan awalnya. Dengan tatapan membara, dia melangkah maju dan menyerang sekali lagi. Dia mengangkat tombak esensi surgawi dan menikam ke arah wajah jiwa yang baru lahir. Merusak. The Nas Chen Sol berteriak dan mengangkat pedangnya untuk menebas. Sebelumnya, orang ini adalah orang yang memiliki senjata Dewa Dharmic yang disempurnakan dan membentak hollow ruler, dia adalah orang pertama yang menjadi sasaran Bei Ming-sue. Dentang. Seperti yang diharapkan, tombak esensi surgawi pecah. Namun, orang itu juga bergidik. Kekuatan besar yang diilhami dalam tombak esensi surgawi melonjak ke tubuhnya melalui senjata Dharma dan dia juga merasa tidak enak. Untungnya, dia telah melunakkan tubuhnya secara teratur. Jika itu adalah Nas Chen Sol dari keluarga bangsawan Dongfang atau Namong, dia akan terluka oleh serangan tunggal itu. Saat orang itu bergidik, tatapan Bei Ming-sue meningkat dan dia mencondongkan tubuh ke depan, langsung memotong ke dalam pelukannya. Dia menghindari senjata Dharma dari 3 Nas Chen Souls lainnya dan mendorong dadanya. Jepret. Dada orang itu ambruk saat dia jatuh lemas dengan mata melebar. Dalam sekejap mata, 2 jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen lumpuh. Setelah mengolah martial Dao, kekuatan, kecepatan, reaksi, dan persepsi semangat Bei Ming-sue telah mencapai ranah yang sangat menakutkan. Berdebur, embusan angin jahat bertiup di belakangnya. Bei Ming-sue tampaknya memiliki mata di belakang kepalanya dan tanpa menoleh ke belakang, serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menyusut seolah-olah dia telah berubah menjadi cebol dan menghindari ketajaman 3 senjata Dharma dengan lebar rambut. Di ranah darah tsunami, transformasi tendon bahkan lebih mudah dikuasai. 3 Nas Chen Souls yang tersisa tercengang. Bei Ming-sue meregangkan tubuhnya sekali lagi dan tiba di hadapan Nas Chen Sol, meraih tenggorokannya. Puff! Seketika, tenggorokan Nas Chen Sol robek saat dia jatuh ke tanah, kejang-kejang. Di area penonton, ekspresi Simen Ze sudah sangat muram. Di dalam hatinya, Bei Ming-sue sudah menjadi orang mati. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Void Reversion. Karena statusnya, dia menahannya dan tidak menyerang. Di sisi lain, Nas Chen Souls dari keluarga bangsawan Dongfang yang awalnya menyerang klan Bei Ming juga menyadari hal ini dan berbalik. Astaga, 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 sebelum 7 jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang tiba,
mereka memanggil senjata darmik takdir mereka, pedang atau tombak dan menyerang Bei Ming Sue melalui kehampaan. Bei Ming Sue merasakan bahaya dan merasakan tekanan besar. Di platform batu, hanya ada 2 Naschen Souls dari keluarga aristokrat Simen yang tersisa. Jika 2 tuan sempurna dari keluarga bangsawan Simen terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan membatasi teknik gerakannya, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya dengan tuan sempurna dari keluarga bangsawan Dongfang menyerangnya dari jauh. Pada pemikiran itu, Bei Ming Sue melangkah maju dan menyerang 2 jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen, mengabaikan pedang dan tombak terbang yang masuk. Kedua Naschen Souls juga berpengalaman dan tidak lagi diserang secara proaktif. Mereka mengubah taktik mereka dan fokus untuk menahan Bei Ming Sue. Tatapan tegas melintas di mata Bei Ming Sue saat dia tiba-tiba meraih senjata Dharmic Naschen Soul. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen senang ketika dia melihat itu. Dia buru-buru memutar pedang di tangannya, ingin memutuskan telapak tangan Bei Ming Sue. Piak, Bei Ming Sue meraih pedangnya dengan telapak tangannya dan darah merah mengalir keluar, tetapi pedang itu tidak bergerak sama sekali. The Naschen Soul tampak bingung. Bei Ming Sue mengambil keuntungan dari situasi ini dan menamparkan kepala orang itu, membunuhnya. Jiwa baru lahir lainnya dari keluarga aristokrat Simen juga tidak dapat melarikan diri. Bei Ming Sue bergegas maju dan membunuhnya menggunakan telapak tangannya yang terluka. Uff. Pada saat itu, dia telah menghabiskan banyak energi mental dan fisik untuk pengejaran berturut-turut. Meskipun dia berhasil menghindari 5 senjata Dharma yang mengejarnya, dia tidak bisa menghindari 2 lainnya. Perutnya tertusuk oleh tombak. Ada luka sedalam tulang di pahanya yang berlumuran darah. Lebih jauh lagi, dia baru saja membunuh 2 Naschen Souls dari keluarga Simen dengan paksa dan telapak tangannya dipenuhi darah, dia terlihat sangat menyedihkan. Bersiaplah untuk mati. Jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang menatap Bei Ming Sue. Bagi mereka, luka parahnya setara dengan kehilangan kekuatan tempur. Meskipun Bei Ming Sue masih bisa berdiri di tempat, dia sudah berada di ujung talinya. Namun segera, ekspresi 7 jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang berubah. Mata mereka melebar dan pupil mereka mengerut. Terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan juga. Di area penonton, Simen Ze dan Dongfang Yi memasang ekspresi muram saat mereka menatap luka Bei Ming Sue dan bergumam, bagaimana mungkin? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, luka Bei Ming Sue sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan di sekitar lubang raksasa di daerah perutnya, daging tumbuh dengan cepat dan terjalin untuk menyembuhkan lukanya. Dalam waktu singkat itu, luka di telapak tangan Bei Ming Sue sudah sembuh. Luka di pahanya sudah membentuk bekas luka dan dalam sekejap mata, luka itu mulai rontok. Ini, kemampuan generasi yang mengerikan. Saya mendapatkannya. Ini berlian yang tidak bisa dihancurkan. Bei Ming Sue telah berkultivasi ke transformasi ke-8 dari Martial Dao, Indestructible Diamond. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Transformasi ke-8 dari Martial Dao, Indestructible Diamond, tidak berarti bahwa seseorang akan kebal terhadap senjata, air dan api di alam kultivasi ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, mereka masih bisa terluka karena kekuatan atau senjata yang menakutkan. Apa yang disebut Indestructible Diamond adalah untuk memastikan kekuatan tempur seseorang sebanyak mungkin dengan kemampuan generasi yang sangat besar setelah cedera. Bahkan binatang buas berdarah murni tidak bisa menandingi kemampuan generasi yang menakutkan seperti itu. Apa yang kalian tunggu? Dongfang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah kalian menunggu Sel Asteris T itu pulih sebelum menyerang?